Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PAS, podcast anak sekolah bersama saya Ruju Rahayu. Tema kita hari ini tentang new normal. Dan hari ini saya tidak sendiri, ada teman diskusi saya, seorang dokter dan seorang aktivis. Lebih lanjutnya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Dokter Rini, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, semangat, dan bahagia selalu. Semuanya juga semoga sehat selalu di sana ya. Amin. Dokter Rini, perkenalan dulu dong kepada sahabat Albana. Oke, nama saya Rini Trisnawati, dokter umum di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Saya juga aktivis kemanusiaan di berbagai organisasi. Umur juga jangan ya, itu rahasia. Bisa sih, bisa. Tapi keren ya, dokter selalu aktivis di berbagai kemanusiaan, keren sekali. Dari waktu sekian waktu dokter ini dari 24 jam masih ada untuk pekerjaan, lalu untuk kegiatan sosial, lalu untuk syuting. Nah, luar biasa. Itu proses Inspirasi pembelajaran juga buat sih. saya nih, dokter. Mungkin belum sempurna, tapi seiring berjalannya waktu semoga semakin bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Keren. Baiklah, kita mau ngobrolin apa nih ya pagi ini? Hari ini kita ngobrolin new normal, dokter. Jadi kalau kita ngobrol new normal, kayaknya akan banyak pertanyaan yang terbesit dalam pikiran kita. Nah, salah satunya pertanyaannya adalah apa sih itu new normal, dokter? Oke, new normal. New itu adalah baru. Normal itu sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi suatu kebiasaan yang baru seperti itu. Jadi kalau secara terminologi, new normal adalah merupakan suatu skenario dari pemerintah sebenarnya untuk mempercepat penanganan dari COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa ketika ada pandemi COVID ini, jadi pemerintah melakukan pembatasan pada suatu kegiatan masyarakat, terutama pada segi ekonomi dan sosial. Hal ini menyebabkan terpuruknya kondisi ekonomi dan sosial di tatanan masyarakat. Maka dari itu untuk menangani terpuruknya, karena ada yang di PHK, ada yang gulung tikar, usaha-usaha seperti itu, untuk menangani keterpurukan itu, maka ada tatanan baru yang diluncurkan oleh pemerintah seperti itu. Akan tapi tatanan barunya itu tidak mengesampingkan aspek kesehatan. Seperti itu, Bu Ruju. Oke, dokter, ini update ini dong ke jumlah kasus terbaru korban COVID-19 ini di Bali. Oke, ini menarik sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang informasi, maka untuk mencegah kita overthinking atau kita was-was atau cemas, kita harus menggali nih informasi yang pasti, yang akurat, bukan yang hoax, no tipu-tipu. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin tahu berapa sih jumlah positif yang di Bali itu, ada website pemerintah yang asli, yang memang itu terjamin. Jadi di website infocorona.baliprof.go.id, di situ kita bisa mengupdate berapa jumlahnya. Nah, kalau pertanggal 10 Juli kemarin 2020, jadi positif di Bali itu mencapai 2.110 kasus positif. 2.110 kasus positif. Luar biasa. Dengan penambahan jumlah positif yang baru adalah sekitar 86 itu tidak sedikit, itu masih banyak. Jadi kurvanya dia masih meningkat. Bahkan sebelum-sebelumnya sempat 100 penambahan positifnya per hari. Nauzubillah min zalik ya kalau bertambah terus seperti itu. Kemudian yang sembuh tercatat sebanyak 1.202 pasien. Dan jumlah kematiannya 26 orang. Itu di Bali secara umum. Di Denpasar nih kalau kita mau kulik nih agak ngeri-ngeri sedap. Di Denpasar ranking masih menjadi ranking pertama. Bukan suatu prestasi ya. Luar biasa, ranking pertama. Positifnya dari 2000 itu dia 809 jumlah yang positif. Luar biasa. Jadi ada berapa persennya ya? Coba dihitung adik-adik ya. Seperti itu. Dan jumlah meninggalnya 12 dari 26. Dari 20. Luar biasa. Berarti ini penularan virus COVID ini masih berlangsung. Nah, pertanyaannya nih, dokter. Bagaimana sih cara kita menekan penularan dari virus corona ini, virus COVID-19 ini? Ya, adanya new normal ini diharapkan agar jumlah positif corona itu tidak terlalu membludak, akan tapi juga ekonomi dan sosial itu juga terjamin keberlangsungannya dengan cara tidak mengesampingkan
aspek kesehatan dengan kita melakukan protokol kesehatan ketika kita memang harus beraktivitas. Seperti itu. Ada 4 langkah disiplin yang selalu kita himbau kepada masyarakat luas ketika beraktivitas atau kembali ke new normal. 4 ya dok. Ya, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker. Masker, always terutama ketika ya. kita di luar rumah dan ketika kita berada dalam kerumunan massa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pola hidup bersih sehat. Salah satunya adalah dengan sering-sering mencuci tangan dengan air mengalir yang bersih dengan menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga yaitu dengan melakukan physical distancing. Caranya yaitu menjaga jarak. Kita udah jaga jarak nih ya, 1-2 meter. Tapi hati kita tidak tidak ada distancing ya. Bukan social distancing, tapi physical distancing. Hati masih tetap. Kemudian dengan cara satu lagi menghindari keramaian sebisa mungkin. Karena di situ banyak penyebarannya melalui keramaian. Dan yang keempat adalah disiplin melakukan karantina atau isolasi mandiri, terutama pada pelaku perjalanan habis dari luar kota nih ya, terutama kota-kota yang itu banyak jumlah kasus coronanya, zona merah ya. Itu harus kita di rumah saja dan minimal 14 hari. Seperti itu. Jadi adanya new normal harus diikuti dengan 4 langkah disiplin dari masyarakat dan juga dengan pengawasan dari pemerintah. Agar apa? Ekonomi sosial jumlah kasusnya tidak melambung seperti itu. Dan kurva melandai gitu ya dok. Kurva melandai dan akhirnya kita bisa terbebas dari pandemi ini, insya Allah seperti itu. Baik dokter, berikutnya kira-kira kapan sih mulai diberlakukannya new normal ini? Ya, kita tahu bahwa Presiden sendiri kita secara kenegaraan nih mengumumkan bahwa pandemi COVID ini sebagai pandemi terhitung mulai 14 Maret 2020. Kemudian di situ dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Kalau kita lihat tuh waktu dulu ada pos-pos penjagaan di jalan-jalan. Ditanya mau kemana, dengan siapa, mau melakukan apa. Itu kan kayak itu kita disidak KTP gitu ya. Satu pembatasan kegiatan masyarakat dalam tujuannya sih untuk memutus rantai penyebaran infeksi corona. Akan tapi dengan seperti itu mungkin ekonomi dan sosial agak terpuruk dampaknya. Nah, kalau kita demikian seperti itu terus kan jadinya bisa kolaps nih ya dari keluarga, dari masyarakat, dari negara mungkin juga bisa kolaps. Akhirnya dilakukan suatu new normal ini, tatanan new normal itu per tanggal 1 Juni 2020. Akan tetapi pemberlakuan new normal ini tidak serta-merta total, semuanya akses dibuka begitu saja. Yang semula ditutup itu seperti fasilitas publik yang tidak terlalu urgent, seperti mungkin rumah-rumah peribadatan. Mall ya dok? Mall juga seperti itu. Hingga pada 1 Juni itu mulai dibuka. Dan kemarin pada tanggal 9 Juli mulai dibuka juga pariwisata. Jadi dengan diberlakukannya new normal secara bertahap ini, tetap ada evaluasi dari pemerintah. Dengan adanya new normal, ketika ada pembludakan lagi kasus positif, nanti akan dievaluasi masalahnya di mana seperti itu. Apakah dari kedisiplinan atau dari regulasi peraturan dari pemerintah seperti itu. Mall dibuka nih dok. Berarti kita bisa hangout dong. Sebisa mungkin stay di rumah. Kalau memang urgent silahkan hangout. Akan tapi ketika memang harus hangout, bete nih ya di rumah, kita harus jalan-jalan, melipir-melipir ke mall ya. Masa rebahan terus sih? Tetap ingat 4 disiplin itu tadi. Pakai masker, social distancing, dan hindari keramaian, jaga jarak ya. Jangan ketika ada gratis ada diskon langsung mengerubung, jangan. Tahan. Di situ banyak virus-virus yang mengintai kita seperti itu. Menurut dokter ini kira-kira Denpasar ini siap nggak untuk new normal? Siap tidaknya itu berdasarkan kita, karena kita adalah pelaku dari new normal sebenarnya. Kalau kita siap melakukan 4 langkah disiplin itu, welcome to new normal. Sebenarnya new normal itu seperti pakaian baru ya. Pakaian baru itu kadang nyaman tidak nyaman. Ketika kita sudah memakainya berulang kali, kita akan terbiasa dengan itu dan it's okay, no problem gitu. Dan juga dari pemerintah juga mendisiplinkan masyarakat ketika memang terjadi suatu kerumunan massa yang segera ditindak seperti itu. Ya, dokter ini
ini kan kita berhubungan dengan pendidikan Oke. nih. Nah, dampak new normal ini pada dunia pendidikan kira-kira bagaimana, Dok? Ya, dampaknya masif banget ya, terasa banget dampaknya. Kita tahu bahwa ketika COVID dikatakan sebagai pandemi, jadi ada namanya learning from home. Jadi Iya, yang learning harusnya from kita belajar di sekolah dalam gedung, tempat dan waktu bersama teman-teman, bersama guru sekalian. Jadi kita harus belajar dari rumah Dari seperti rumah. itu. Ya, itu mungkin menimbulkan dampak tersendiri ya bagi murid terutama, guru terutama, dan juga ekonomi terutama Ekonomi, ya. yes. Karena ketika kita belajar di rumah, bisa jadi mindset kita ya kayak agak santai gitu, Nah. ngerjain tugasnya juga berleha-leha seperti tidak sekolah kan. Tapi itu harus kita jaga mindset kita bahwa ya kita tetap belajar seperti kita belajar di sekolah, akan tetapi ya di rumah gitu. Oke. Settingannya di rumah kan, tapi semangatnya Semangatnya tetap disiplinnya belajarnya. itu tetap seperti belajar di sekolah. Seperti Baik. itu. Dokter, kalau bicara tentang mindset tadi ya, kira-kira mindset apa sih yang harus dimiliki seorang siswa ya pada saat masa-masa pandemi ini, yang pada saat kita sekarang harusnya learning from home. Ya. Mindset apa yang harus kita Learning miliki? from school ke learning from home itu jelas-jelas harus kita setting mindsetnya, terutama untuk siswa-siswa ya. Jadi untuk menghadapi pendidikan yang berbasis digital sekarang ini perlu 3 sih sebenarnya. Yang pertama adalah gadget, karena mau nggak mau kita harus menggunakan gadget Yes. sebagai sarana utama dalam pendidikan di rumah. Yang kedua adalah budget. Budgetnya. Jelas loh. Kita dengan Oke, gadget iya, kita kan iya. ada kuota dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu disiapkan untuk budgetnya, membeli kuota dan lain-lain. Mohon Aplikasinya maaf juga ya. Zoom-nya Mohon ya. maaf kalau Atau- budgetnya agak tinggi di kuota gitu iya, ya. ini demi kita keselamatan kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah mindset. Mindset ini sangat penting karena walaupun dalam pandemi ini siswa harus belajar, Oke. walaupun di rumah. Mindset itu bahwa walaupun kita belajar di rumah, anggaplah itu sebagai belajar di sekolah dengan disiplin. Kita menggunakan baju yang baik, yang layak, kemudian videonya itu ditayangkan, ditampilkan, sehingga kita benar-benar dalam posisi siap untuk menerima pelajaran. Bukan yang kita tidur-tiduran, atau sambil makan, nyamil, Yes. dan lain-lain seperti itu. Atau ngobrol sendiri nih di room chatnya kan seperti itu, nggak Oke, asik iya, jadinya iya, seperti iya, iya. itu. Jadi disiplin juga dalam mengerjakan tugasnya, waktunya sekarang mengerjakan tugas ya harus kita kerjakan seperti iya. itu. Jangan nanti kan juga seperti, Dikumpulnya nanti. harus disiplinnya harus tetap terjaga seperti itu. Oke, jadi itu ya disiplin. Walaupun kita masih belajar dalam rumah, tetapi tetap Mindsetnya harus mindsetnya belajar harus belajar di seperti sekolah. belajar di sekolah. Dan kata kuncinya adalah disiplin. Disiplin. Oke. Dan harus menyenangkan ya, jangan itu dianggap sebagai beban. Oh, Karena kita iya, juga iya, bertemu iya, dengan iya. teman-teman, kita harus ceria juga dalam Iya, iya, menjalani pembelajaran di rumah. Gurunya lo ceria Dok kalau learning from home itu sebenarnya. Nggak malah stres sampai malam ya kerja besok apa ya gitu. Kok lu tahu sih? Terus masih ngerekam video-video itu. Oke, dokter ini ada ungkapan mengatakan bahwasanya new normal itu hanya untuk menyelamatkan ekonomi dan sosial, Ya. tapi mengesampingkan kesehatan. Bagaimana menurut dokter ini? Itu tidak benar. Tidak itu, benar, oke. Itu hal yang bisa mematahkan semangat kita. Jadi tetap new normal itu adalah skenario untuk menyelamatkan ekonomi dan tatanan sosial, akan tapi tidak mengesampingkan dari aspek kesehatan. Aspek Protokol kesehatan. kesehatan wajib kita kerjakan walaupun akses publik telah dibuka dalam new normal itu. Tetap melakukan 4 disiplin itu, jangan lupa. Kalau tidak dilakukan maka angka penularan dari virus corona itu meningkat meningkat dan lagi. positif kasusnya akan semakin banyak dan itu sangat fatal sekali. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Menurut dokter ini, yang sekarang ada pandemi seperti ini, Yep. yang sekarang didengung-dengungkan pemerintah itu adalah rapid test. Nah, menurut dokter ini penting nggak sih rapid test ini sebenarnya? Rapid test itu, oh ya ini sebagai informasi di awal, rapid test itu adalah suatu alat untuk mendeteksi dari bukan keberadaan. Kalau keberadaan kita bilangnya swab. Swab itu sebenarnya yang paling optimal untuk oke. mendeteksi seperti itu. Rapid test itu diambil dari darah. Di darah itu ada yang dideteksi adalah
zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh ketika ada virus itu. Kita bilang imunoglobulin. Jadi ketika ada virus corona masuk, jadi tubuh itu akan menghasilkan zat yang itu merupakan proses dari imun, dari kekebalan tubuh. Imunoglobulin kita bilang. Ada imunoglobulin yang awal-awal itu IgM. Itu mungkin 5 harian setelah terinfeksi baru dia keluar. Baru terasa. Baru bukan terasa, baru dikeluarkan oleh tubuh. Nah, setelah beberapa waktu ada imunoglobulin G. Itu setelah 1 mingguan lebih seperti itu. Jadi rapid test itu untuk mendeteksi imunoglobulin atau reaksi dari daya tahan tubuh kita dalam infeksinya seperti itu. Sebenarnya ini masih kontroversial memang karena dengan kalau positif belum tentu juga dia positif corona. Perlu dilakukan swab. Swab itu diambil cairan dari hidung atau mulut. Di situ diambil cairannya karena di situ adalah tempatnya yang paling banyak virusnya bersemayam di saluran pernafasan ya. Di situ nanti dilihat kalau memang terlihat ada coronanya, ada virusnya, maka di situ positif. Jadi rapid test reaktif, bukan positif ya, maaf. Rapid test itu hasilnya reaktif non reaktif. Itu masih harus lagi dibuktikan dengan pemeriksaan swab ketika memang reaktif. Tapi kita lihat gejala klinisnya juga ya. Gejala klinis dari infeksi ini adalah ya itu seperti gangguan saluran pernafasan, batuk, pilek, demam, sesak nafas, tidak enak makan, lemas, itu juga harus Parno loh dok sekarang. Ada orang batuk sedikit corona. Ada orang batuk sedikit corona itu pilek sedikit corona. Itu bisa menjadi dua mata uang ya. Yang pertama adalah ya kita harus mengantisipasi jangan-jangan memang corona dengan kita menjaga jarak atau dia stay di rumah ketika ada tanda-tanda dari infeksi corona yang saya tadi bilang itu memang diharuskan untuk dihimbau untuk stay aja di rumah, isolasi mandiri. Salah satunya adalah ketika memang kita berada dalam suatu lingkungan yang itu pandemi banget, seperti Denpasar ini, kemudian kita ada nih gejala-gejala yang mengarah ke virus infeksi virus itu, seperti tadi batuk pilek dan lain-lain itu, stay aja di rumah karena kalau kita positif kita bisa menularkan nih dengan kita batuk, apalagi tidak pakai masker, itu droplet atau virus yang ada di saluran nafas kita bisa langsung menyerang orang-orang, super spread jadinya banyak sekali yang terkena. Ngeri ya dok? Ngeri banget ya. Yang kedua adalah memang tidak boleh ada stigma seperti itu. Jadi kalaupun ada yang mengalami gejala-gejala itu, ya udah kita sarankan saja di rumah. Tapi tanpa corona seperti itu. Bersin corona. Rapid test reaktif pun itu menjadi stigma. Rapid testnya reaktif nih, corona semuanya bagaikan aib ya kalau kita bilang. Padahal harus dibuktikan lagi dengan swab, karena ada positif palsu, positif reaktif dia akan, tapi memang bukan corona, karena bukan hanya imunoglobulin yang dihasilkan yang sebagai reaksi dari infeksi corona aja nih yang menjadi positif, yang lain juga bisa, itu tidak hanya itu saja, masih harus swab dulu. Dokter ini, kenapa sih biaya rapid test itu berbeda-beda? Dan selain itu juga jangka waktu berlakunya, yang dulu 3 hari, sekarang 7 hari, sekarang 14 hari. Nah ini bagaimana nih dok? Ini menarik ya, menjadi fenomena sekarang ini bahwa rapid test merupakan memang persyaratan nih kalau kita mau keluar kota. Mau mendatangi suatu kota yang diminta adalah rapid test sebagai screening. Itu salah satu memang langkah pemerintah untuk memutus rantai penyebaran dari corona. Kalau reaktif ya udah nggak boleh gitu, nggak boleh pergi ya. Kalau negatif silahkan, akan tapi setelah sampai di daerah tersebut, yang dituju dia harus isolasi mandiri tetap karena dia pelaku perjalanan 14 hari minimal seperti itu. Nah ini yang menjadi topik menarik adalah ketika rapid test itu beraneka ragam tarifnya. Ada yang murah, ada yang kok di sini 150.000, sana kok 500.000. Nah, kita tahu bahwa rapid test itu bukan hanya satu merek saja, akan tapi dia banyak nih yang mengeluarkan produk-produknya. Jadi ada sekitaran ya banyak lah ya, puluhan kayak gitu. Jadi kisaran harganya juga ya berbeda. Di situ juga deteksinya sensitif tidaknya juga bergantung harga. Seperti itu. Jadi mungkin ada yang mematok harga 150 seperti itu. Dan bukan hanya ketika kita berbicara tentang tarif. Jadi di situ bukan hanya tentang membeli
alatnya saja, akan tapi ketika kita proses pemeriksaan di situ ada bahan habis pakai seperti handscoon atau sarung tangan, seperti kita kan mengambil darah, suntikan dan lain-lainnya itu. Habis pakai buang ya, Dok. Jadi iya, satu alat untuk satu pasien. Okay. Jadi jangan dilihat bahwa tarif itu menggambarkan berapa harga dari alat rapid testnya, akan tapi di situ suatu keseluruhan dari jasa dari orangnya yang memeriksa dan juga barang-barang habis pakainya. Tidak serta-merta hanya harga dari alatnya saja. Okay. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah jangka waktu masa berlaku dari surat keterangan rapid test itu. Awalnya 3 hari. Kemudian menjadi 1 minggu, kemudian habis sekarang 2 minggu. 2 minggu. Nah, berbeda-beda. Ini adalah evaluasi mungkin dari pemerintah. Pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring tentang memang yang pertama adalah harga jelas. Kalau kita hanya 3 hari, di situ akan membebani dari yang membutuhkan rapid test, terutama mungkin kita tahu bahwa sopir mungkin dari satu pulau ke pulau lain, satu daerah lain itu membutuhkan rapid test. Bayangkan saja kalau tiap 3 hari harus rapid test, darahnya diambil, belum yang masih takut sama jarum suntik seperti itu, belum uangnya. Nah itu menimbulkan kita mau ekonomi meningkat, malah kita membebani masyarakat. Akhirnya mungkin dengan menilik dari kekurangan dan positif benefitnya atau kerugian kekurangannya, maka mungkin ditariklah 14 hari. Tapi nanti mungkin ada juga perubahan. Jadi ini masih dinamis, perubahan-perubahan ini dilihat evaluasi ke depannya. Kalau memang 14 hari masa berlaku surat keterangannya terus angka positif coronanya meningkat, ya mungkin akan dipersingkat lagi. Seperti itu. Oke, Dokter. Jadi memang ini ya. Satu lagi, peran pemerintah dalam tarif itu. Jadi ada regulasi dari pemerintah. Ini terima kasih kepada pemerintah telah meregulasikan bahwa tarif maksimal dari rapid test itu salah satu dari peran pemerintah, yaitu untuk ya udah rapid test itu maksimal segini, nggak boleh lebih. Berapa itu, Dok, maksimal? Yang surat edarannya adalah maksimal 150 di fasilitas-fasilitas kesehatan. Baik, Dokter. Sekarang pertanyaannya ya. Kenapa sih pemerintah itu mengalokasikan dananya itu untuk membeli alat rapid test hanya untuk mentes dan mentes? Kenapa tidak dialokasikan untuk membuat vaksin sendiri? Kalau kita buat vaksin kan enak, Dok. Kalau sakit sudah kasih obat gitu. Kalau rapid test itu kan hanya untuk ngetes, oh kamu corona. Setelah itu selesai, obatnya kan masih bingung apa mau dikasih apa, apakah perokok? Gimana? Ya, ini ada tiga terminologi sekarang ya. Yang pertama adalah screening, yang kedua adalah vaksin, yang ketiga adalah obat. Ini sesuatu yang berbeda, jadi jangan dicampur aduk. Tiga-tiganya harus diupayakan dalam kondisi seperti ini. Screening, kita harus melakukan screening dengan rapid test dan diagnostik dengan swab terutama. Untuk kita tahu bahwa ini berpotensi menularkan atau enggak, ini berpotensi positif atau tidak, tanpa harus ditiadakan, harus dilakukan seperti itu. Yang kedua adalah dengan vaksin. Vaksin itu adalah beda vaksin dengan obat. Vaksin itu adalah untuk pencegahan. Imunisasi kalau kita bilang bahasa awamnya seperti itu. Vaksin untuk pencegahan. Jadi mungkin ke depannya bukan berarti dengan sekarang ini tidak dilakukan penelitian tentang vaksin. Pemerintah tetap melaksanakan penelitian, research seperti itu. Negara-negara maju dan berkembang juga berlomba-lomba nih dalam melakukan penemuan untuk vaksinnya, usaha untuk penemuan vaksinnya. Akan tapi kita tahu bahwa virus ini dinamis. Jadi ini merupakan virus ini baru dan dinamis. Tapi cepat gitu ya. Sifatnya kita berubah-ubah. Yang kemarin daya tahannya segini, yang kemarin pun masih diperdebatkan adalah proses penularannya. Awalnya diduga ya dibuktikan bahwa droplet, jadi dengan percikan-percikan dari saluran pernafasan. Akan tapi sekarang WHO sudah agak melirik dari penularannya lewat airborne. Airborne itu adalah di udara bebas dia. Karena yang dilihat sekarang adalah jumlahnya kok makin bertambah. Kalau cuma dengan percikan itu nggak mungkin sebanyak itu. Masih dilakukan penelitian. Jadi kalau misalnya nanti memang dengan airborne dia dapat menular lewat udara bebas ini, jadi
perlindungan kita harus lebih maksimal lagi daripada sekarang ini. Seperti itu. Vaksin tetap diusahakan. Kita doakan saja semoga cepat ditemukan vaksin yang memang tepat optimal untuk virus ini. Yang ketiga adalah obat. Ini beda. Screening, vaksin dan obat. Obat itu ketika sakit baru dikasih obat. Bukan orang tidak sakit dikasih obat. Enggak. Jadi yang tadi preventif itu dengan vaksin, sekarang kuratif pengobatannya dengan obat. Masih belum ini sekali lagi kalau kita berbicara tentang kedokteran itu harus ada riset. Riset itu agak panjang memang, tapi sekarang sudah mungkin ada diberi obat ini dan itu optimal. Tapi belum ada pakemnya yang pas, yang untuk 100% menyembuhkan tuh ya masih belum. Kita doakan juga semoga obatnya Amin, ada. semoga segera ada ya, Dok. Sehingga tidak kasus kematiannya bisa diturunkan. Landai, baik. Seperti itu. Jadi tetap ya, screening oke. Vaksin obat oke. Baik gitu. Dokter, kita kembali ke pendidikan. Yep. Sekarang kan pembelajarannya online nih, Dok. Yep. Nah, apakah menurut dokter ini memang solusi yang tepat dalam kacamata kesehatan di masa pandemi seperti ini? Ya, kalau kita lihat ya dari segi pendidikan memang yang paling terdampak nih bagi COVID, karena kita tahu bahwa di sekolah itu adalah ada kerumunan massa di situ. Di sekolah yang di kedinasan militer yang itu juga orang-orang yang dewasa yang tahu protokol kesehatan juga ada penularan di situ, apalagi untuk anak-anak kecil yang kita ayo adik-adik cuci tangan sampai kita berbusa-busa mungkin ya disiplinnya agak kurang, bukan kurang karena memang tidak bisa dikondisikan. Nah itu penyebarannya bisa sangat tinggi di sekolah-sekolah SD atau SMP, SMA seperti itu. Jadi mungkin pada saat ini learning from home juga merupakan suatu yang optimal pada kondisi sekarang. Sementara pilihan kita ini pilihan terberat sih sebenarnya. Untuk guru, untuk siswa, untuk sekolah itu sendiri pilihan yang berat. Akan tapi kita menimbang antara risk and benefit. Jadi ketika risknya itu tinggi, ya kita harus ya udahlah ya, mau nggak mau ya terpaksa harus learning from home. Itu dari segi kesehatan. Akan tapi mungkin nanti ketika vaksin atau obatnya sudah ditemukan, mungkin kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan benar di sekolah, back to school seperti itu. Satu lagi untuk segi kesehatan, karena kita menggunakan gadget ya, jadi yang paling diserang adalah mata. Hati-hati sama mata. Jadi saya sarankan ketika nanti menggunakan gadget, anak-anak dilatih untuk merelaksasikan mata. Jadi 20 menit melihat gadget, 20 detik melihat sesuatu yang jauh, sekitar 6 kaki. Seperti itu. Nanti mungkin agak dijeda. Gimana sih Dok merelaksasikan mata itu gimana? Merelaksasikan mata ketika ini kan mata kita digerakkan oleh otot dan ada saraf di situ ya. Ketika kita terfokus sama sesuatu yang objeknya yang pendek, itu mata kita agak tegang, kontraksi dan lain-lain. Itu harus diseimbangkan dengan kita melihat yang jarak jauh. Jarak dekat 20 menit, jarak jauh 20 detik. Setiap 20 menit, 20 detik kita melihat jarak objek yang jauh itu. Karena kita tahu bahwa gadget itu ada radiasi juga. Itu bisa menyebabkan kelelahan pada mata. Nanti bisa berair, iritasi, merah, bahkan bisa kabur. Minus-minus kayak kita nih Bu Ruju. Jadi harus ada relaksasi dengan melihat objek yang agak jauh. Apa perlu ngeliat yang hijau-hijau gitu? Bening-bening gitu. Enggak sih. Duit kan gak ada yang hijau tuh merah tapi harus yang di jauh. Gak apa-apa. Uangnya ditaruh di jauh. Baik. Seperti itu ya. Baik. Semoga kita berharap juga sih karena masa pendidikan di rumah ini agak menyebabkan stres terutama pada siswa dan wali murid. Guru-guru juga mungkin. Jadi kita berharap semoga pembelajaran ke sekolah itu semakin kedepannya bisa terlaksana kembali. Tapi tetap harus semangat ya semuanya untuk tetap belajar semangat, di sekolah, tapi tetap happy juga. Belajar di rumah, semangat dan disiplin dan bahagia. Seperti Baik, itu. Ini, terakhir ya dokter ini. Pesan singkat dari dokter ini untuk sahabat Albana dalam menghadapi masa pandemi ini. Yang pertama adalah jangan takut, jangan menyerah, jangan berputus asa, selalu semangat, gembira dan bahagia. Itu adalah kunci dari imunitas yang kuat. Karena kita meningkatkan imunitas. Kita akan bertarung nih sama COVID ini. Dia kecil kan, tapi dia bisa sangat berbahaya. Imunitas.
makan yang bagus ya, semuanya Makan yang bagus. makan yang cukup dan bergizi, istirahat, jangan no begadang, tidak ada. Dimarahi Bang Haji Roma Irama. Kemudian yang ketiga, tetap beraktivitas, jangan rebahan aja walaupun di rumah. Bantu ibu dan bapak di rumah ya. Iya betul. Kemudian itu tadi bahagia. Ibu bekerja di rumah, jadi yang bekerja membantu anak-anak gitu dok. Iya. Kemudian selalu melaksanakan 4 protokol kesehatan itu tadi ya. Dan satu nih yang sekarang lagi digaung-gaungkan. Nah nanti kalau kita kemana-mana nih, jangan lupa bawa peralatan sendiri untuk mencegah infeksi dari corona. Bawa peralatan sendiri. Saya punya peralatannya, bisa kita. Oh boleh dok, silakan. Ini tas ransel. Oke, tas ransel kita buka ya. Kita harus kalau kemana-mana bawa peralatan sendiri. Iya, peralatan sendiri. Ini ada hand sanitizer dan sabun. Tadi kan disiplinnya adalah selalu mencuci tangan dengan air. Tapi tidak semuanya ada krannya, ada airnya, tapi kadang nggak ada sabunnya. Jadi pakainya hand sanitizer. Kalau tidak ada, tapi harus diusahakan memang pakai sabun ya dok. Sabun dan air mengalir. Kemudian ada tisu basah, tisu kering, seperti itu ya. Jadi jangan lupa itu alat makan sendiri. Alat makan sendiri, saya bawa sendiri. Karena gizi harus tetap seimbang. Alat makan sendiri, sendok, garpu, dan bawa bekal ya, jangan lupa. Karena bisa beli bakso dong dok, jadinya. Ya tahan. Beli bakso boleh bawa pulang ya. Kemudian obat-obatan yang punya sakit mah misalnya, atau yang sering panas dingin, bawa obat-obatan sendiri. Kemudian jangan lupa cadangan masker. Okay. Dan kalau kita pakai masker, jangan sering-sering kita tempel ini nih. Gimana? Jangan sering-sering memegang masker karena kita. Masker kita itu adalah sumber infeksi. Melepasnya pun talinya aja. Jangan yang bagian intinya itu. Tali. Saya biasanya copot lepas kan kita tidak paham ya. Iya. Kita copot langsung. Dan jangan lupa ternyata melepasnya harus dari talinya. Talinya aja yang kita pegang. Karena itu tidak terkena percikan ininya. Jadi talinya aja. Kemudian jangan ditaruh sembarangan. Maskernya. Ada yang jangan, kita pakai sendiri. Jadi kalau kita mau udah lengket-lengket nih maskernya, udah basah gitu, kita taruh. Oh yes. Atau dibuang boleh. Tapi kan masker yang sekali pakai buang. Tapi kalau yang bisa dipakai berulang-ulang, taruh di kantong plastik. Jangan lupa. Kemudian alat ibadah sendiri ya. Karena kita bisa beribadah dimanapun. Jangan lupa tas belanja. Ya itu tas belanja. Sih sebenarnya. Hand sanitizer jangan lupa. Seperti itu. Dan botol minum karena kita perlu banyak air mineral untuk daya tahan juga. Ya Allah kayak ini ya. Lengkap dokter, itu bagus. Tapi memang ya kita pelan-pelan ya harus kita terapkan. New normal bukan berarti nyusahin ya, tapi ini untuk kebaikan kita semuanya agar kita terbebas dari infeksi COVID-19. Begitu. Ada lagi kayaknya udah lama ya. Udah heboh banget sih kita. Baik dokter, bisa simpulkan bahwasanya diskusi kita hari ini tentang new normal tuh kata kuncinya adalah disiplin ya. Disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan dokter ini tadi bahwasanya disiplin dalam melakukan protokol kesehatan itu selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kemudian physical distancing. Dan yang keempat adalah isolasi mandiri atau karantina. Seperti itu. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang new normal. Terima kasih untuk dokter ini atas waktunya. Sama-sama. Meluangkan waktu semoga hadir bermanfaat di acara PAS kita, podcast anak sekolah. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast kita. Insya Allah. Dan terima kasih juga kepada sahabat Albana yang telah menonton acara ini. Oke, dokter ini terima kasih semuanya. Kita bye dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.